Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadina dengan NIM 2011522012, kelas 2 Sistem Informasi Universitas Andalas Angkatan 2020. Kali ini saya ingin melakukan presentasi terhadap tugas besar matkul dasar pemrograman saya. Seperti ini, saya akan mendemokan terlebih dahulu programnya. Oke, saya akan menginput beberapa angka. Yay, data 1 berhasil diinput. Input data dapat dilakukan hingga sebanyak 10 kali ya. Oh, berarti maksimum inputannya hanya 10 kali. Ini angkanya random. Data yang kamu input sudah mencapai batas maksimal. Oh, berarti data yang saya input jumlahnya udah 10. Saya sending. Oke, ini udah terurut ya secara menaik. Saya ada sending. Nah, ini udah menurun ya. Terus saya akan mencari sebuah angka. Angkanya random. Yeay, data yang kamu cari ditemukan. Nah, angka yang saya cari adalah 3 dan terdapat pada indeks ke-7. Coba kita buktikan. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, berarti valid ya. Oke, saya hapus. Saya ingin mencari angka yang lainnya. Oke, data yang kamu cari ditemukan. Nah, angka yang saya cari ada 4. Oh, ternyata ada 2 angka 4-nya. Terdapat pada indeks ke-5 dan 6. Kita buktikan. 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Oh, valid juga ya. Oke, saya ingin mencari angka yang lain. Ya, data yang kamu cari tidak ditemukan. Oh, ternyata 0 tidak termasuk ke dalam himpunan data yang saya inputkan. Coba kita lihat. Oh, ya, memang tidak ada angka 0. Oke, saya hapus. Saya hapus semuanya. Oke, sudah. Baiklah, setelah kita mendemokan programnya, kita akan membahas mengapa tampilannya bisa seperti ini. Nah, di sini akan ada background. Nah, untuk membuat backgroundnya tersebut, saya menggunakan fitur image yang terdapat pada tab additional. Nah, ini. Terus nanti kita buat. Terus nanti kita edit. Kita pilih gambar. Ini kan blank. Kita pilih gambarnya di bagian picture. Terus kita load. Nah, nanti pilih aja gambarnya. Formatnya harus salah satu dari files of type ini. Terus nanti oke. Oke. Setelah itu, di sini kan ada tulisan-tulisan nih. Selain tulisan di dalam button ini ya. Nah, untuk membuatnya saya menggunakan fitur label yang terdapat pada tab standar. Ya, label. Oke. Bikin. Nah, untuk membuat tulisan di dalamnya itu saya edit pada bagian caption ini yang terdapat di object inspector ya. Misalnya, gini. Terus untuk mengatur misalnya kayak font size-nya, font style-nya, terus mau warnanya apa, warna tulisannya, kita edit di bagian font. Nah, ini kita pencet. Nah, terus kita pilih mau font apa aja. Di sini ada juga stylenya mau apa aja. Sampelnya di sini tempat previewnya. Terus ini size-nya. Terus mau warnanya, saya warna merah. Terus mau dicoret atau mau di underline, itu juga bebas, terserah kita. Terus script ini kayak tempat gaya tulisannya, misalkan ada tuh western, ada Japanese, dan ada lain-lain gitu. Western, ini ada Japanese. Jadi kayak gini. Terserah kita ini. Terus setelah itu ini kan highlight belakangnya warna putih, sedangkan saya kan warna lain. Itu kita bisa mengubahnya di bagian color. Bisa kita mau warna biru, nah jadinya. Atau kita pengen dia transparan, misalnya kayak sorting dan searching. Nah, itu kita bisa ngeditnya di bagian transparan. Ini kita bikin true. Oke, sudah jadi. Nah, terus di sini kan ada itu ya, ada list box. Nih, box ini. Saya menggunakan fitur list box yang terdapat pada tab standar. Ini dia. Terus kita bikin. Nah, untuk mengganti warna di dalamnya, saya mengubahnya di bagian color ini. Warna hitam. Nah, udah gitu. Terus juga di sini ada button-button ya. Nah, untuk membuat button ini saya menggunakan fitur button yang terdapat pada tab standar. Nah, ini untuk mengubah namanya atau mengubah yang namanya ini, kita ubahnya di bagian caption. Ingat ya, caption bukan di name. Nah, gitu. Oke. Terus di sini tempat kita menginputkan angka tadi. Nah, ini saya membuatnya tuh
pakai fitur edit yang terdapat pada tab standar juga, yang ini. Nah, untuk biar dia kosong, kita hapus di bagian teksnya. Biar dia kosong, biar nanti datanya nggak kedempet gitu hurufnya. Udah jadi. Nah, setelah kita membahas, oh iya saya lupa. Ini kan ada namanya US-Prodina. Itu saya ngeditnya, caranya kita tekan dulu form satunya, terus kita edit di bagian captionnya. Mau apa? Di sini saya menulisnya tuh US-Prodina. Dan jika kita ingin menambahkan icon juga bisa, kita pencet bagian icon yang ini, terus load, terus nanti pilih mau apa icon yang pengen kita pilih. Formatnya harus .icon, terus nanti open, terus juga nanti oke. Setelah kita membahas tampilannya, maka kita selanjutnya akan membahas codingannya. Nah, di sini nanti tampilannya kayak gini. Nah, yang hijau-hijau ini, header-headernya ini udah otomatis langsung dari borlannya. Nah, di bawah include uas.h, ini kan ada nih variable-variable dan juga ada array. Nah, ini nih tempat deklarasi yang global gitu, variable global atau array global gitu. Maksudnya ialah jadi variabel yang dideklarasi di sini sama diinisiasi di sini bisa dipakai di bagian subcodingan mana aja gitu nantinya. Terus juga kita bahas codingan di balik tombol-tombol ini ya. Sama ada input. Input. Jadi ini codingan balik inputnya. Nah, ini ada variable b sama dengan str2in edit satu teks. Ini tujuannya ialah supaya data yang kita input di edit ini bisa dikebaca gitu sama programnya. Soalnya aslinya edit satu ini hanya bisa membaca data berupa string. Karena kita akan memasukkan data berupa integer, jadi kita ubah dulu tipe datanya. Nah, terus setiap data yang kita masukin tadi, kita input tadi itu, dimasukin ke array B dengan indeks X. Awalnya kan tadi inisiasinya indeksnya X-nya 0. Nah, nanti akan bertambah seiring kita menambahkan inputannya. Terus, tambahkan elemen yang kita inputkan tadi ke dalam listbox 1. Makanya tadi setelah kita menginput, hasil yang kita inputkan tampil di listbox 1. Terus, jika n sama dengan 0, show message, yeay, data 1 berhasil diinput. Input dapat dilakukan hingga sebanyak 10 kali ya. Nah, ini tujuannya untuk memberi notifikasi kita gitu kalau data yang pertama yang kita input udah berhasil, dan juga memberitahu kita berapa maksimal data yang dapat kita input. Terus n-nya bertambah 1 seiring kita bertambahnya masukin input. Terus X-nya juga nambah 1. N ini jumlah data yang kita masukin gitu. X ini indeksnya. Terus clear edit 1, hapus edit 1. Ini fungsinya ialah kan setelah kita nginput sebuah data. Nah, kalau kita mau pengen input lagi supaya dia nggak dempet, jadi biar dia tuh kehapus otomatis, kita bikin clear edit 1 gitu. Edit 1 clear gitu. Biar kita juga nggak repot ngapus secara manual gitu. Terus if n lebih dari 9, show message. Data yang kamu input sudah mencapai batas maksimal. Nah, ini tujuannya untuk memberitahu kita kalau kita tuh nge-input data tuh udah mencapai batas maksimal yang dapat dilakukan oleh program gitu. Jadi kalau kita mau input lagi nggak bisa gitu, nggak kebaca gitu. Kenapa n-nya lebih dari 9? Soalnya kan tadi n-nya saya mulainya dari 0, inisiasinya dari 0 nih. Nah, dan juga batas jumlah maksimal array B-nya saya buat di sini 10. Jadi biar bisa pas 10 data, saya bikinnya lebih dari 9. Kok nggak lebih dari 10? Kalau lebih dari 10 nanti jadi datanya itu 11 gitu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan codingan di balik ascending ini. Oke, jadi ini merupakan codingan untuk sortingnya. Saya menggunakan metode bubble sort. Jadi, nah ini codingannya. Oke. Nah, di sini kan ini untuk codingan untuk ascending kan. Nah, di sini ada for, saya inisiasiin A-nya sama dengan 1, terus A-nya harus kecil dari N, harus kecil dari jumlah data kita input, terus nanti A-nya increment. Terus juga for C, inisiasi awalnya 1, terus D kecil dari jumlah data yang kita input, dan C-nya di increment. Terus percabangan if. Nah, kita misalkan ini kayak gini nih. Contoh inputannya misalnya ada angka 5, 3, 7, 2, 3 dengan indeksnya 0, 1, 2, 3, 4. Oke. If jika
jika array B indeks C, tadi kan C-nya 1 nih. Nah, jika array B indeks C kecil dari array B indeks C kurang 1, maka nah ini nih merupakan inti dari penukarannya gitu. Ini tempat yang nukar-nukarnya gitu. Nukar-nukar taruh datanya gitu, ngurutinnya. Nah, misalnya array satunya C1. Oke. Jika array B indeks ke 1, array B indeks ke 1, misalnya ini kan inputannya. Berarti kan array B indeks ke 1-nya itu adalah 3. Jika 3 kecil dari 5, sebelahnya ya, 5. Nah, ini kan kondisinya true, maka temp. Nah, jadi ini dikasih nilai variabel temp ini. Nilai dari variabel temp sama dengan nilai dari array B indeks ke 1. Yang mana array B indeks ke 1 ini adalah 3, maka nilai dari temp 3. Terus nilai dari array B indeks C, nilai array B indeks ke 1 diperbarui nih. Nilainya sama dengan nilai array B indeks ke C kurang 1. Nah, yang awalnya array B indeks ke 1 ini adalah 3, terus diperbarui jadi array B indeks 0, berarti 5. Berarti nilai terbarunya itu adalah 5. Kemudian nilai dari array B indeks ke C kurang 1 ini diperbarui lagi nih, nilainya sama dengan temp. Berarti nilai terbarunya yang awalnya 5 jadi 3. Nah, berarti sorting awalnya setelah kita melakukan proses dengan A sama dengan 1 dan C sama dengan 1 itu ini. 3, 5, 7, 2, 3. Nah, kemudian kan C-nya increment nih. Berarti nanti C-nya naik. Nah, nanti dilakukan juga proses untuk A sama dengan 1, C sama dengan 2. Terus sampai dengan nanti prosesnya A sama dengan 1, C sama dengan N kurang 1. Gitu. Nah, nanti setelah saya jalani prosesnya secara manual. Nah, untuk proses A sama dengan 1 dan C nanti sampai dengan N kurang 1, nanti hasilnya kayak gini. 3, 5, 2, 3, 7. Nah, ini kan belum keurut nih. Belum keurut secara ascending nih, antara 5 sama 2 kan nih taruhnya salah nih. Nah, itulah fungsi dari for yang luar ini. Jadi kan kalau yang for C ini untuk ngebandingin dia antara dia sama temannya. Supaya itu terjadi berulang-ulang sampai dia terurut. Nah, ini adalah for yang di luar ini. Nah, tadi kan A-nya sama dengan 1, terus A-nya increment. Berarti A yang terbarunya sama dengan 2. Nah, ya udah tahapannya sama, berarti A sama dengan 2, nanti C-nya diulang lagi, C sama dengan 1. Nah, tapi dia tuh nanti panutannya dari sortingan yang terakhir gitu. Jadi nggak sortingan yang awal nih, sortingan awal ini udah dilupain, sortingan terakhir gitu. Jika array B indeks ke C, berarti array B indeks ke 1, berarti 5. Berarti dia membandingkan antara 3 dan 5 ini. Nanti kondisinya true atau false gitu. Nanti kalau false nggak jalan, lanjut. Kalau true berarti dia lanjut dijalaninnya. Sampai berulang-ulang terus sampai nanti final sortnya atau hasil sorting terakhirnya nanti benar-benar turut secara ascending kayak gini. 2, 3, 3, 5, 7. Nanti final sortnya ini terjadi setelah proses dari A sama dengan N kurang 1 dan C sama dengan N kurang 1 udah dilakuin gitu. Yaudah gini. Terus setelah disorting tadi ya. Nah, jadi hasil sortingnya tuh ditampilin ke list box 2 pakai perulangan for. Tambahkan array B dengan indeks B, B-nya awalnya dari 0. Karena misalnya B sama dengan 0, berarti tambahkan array B indeks ke 0 dahulu ke dalam list box 2. Ini list box 2. Secara berulang sampai habis nanti, sampai B-nya sama dengan N kurang 1. Nah, terus lanjut kita bahas yang bagian descending. Nah, ini codingan di balik tombol descendingnya. Prosesnya sama, tapi perbedaannya terdapat di bagian operator di if yang ini. Kalau tadi kan kurang dari, kalau tadi kan kurang. Nah, kalau di bagian descending ini lebih gitu. Nah, prosesnya sama. Terus nanti setelah disorting juga, terus kan mau ditampilin tuh hasil sortingannya. Nah, supaya nanti hasil sortingannya tuh yang descending nggak dempet sama ascending sebelumnya, atau nggak dempet sama sortingan yang kita lakuin sebelumnya. Jadi ini fungsinya kita clear list box 2, hapus isi list box 2 sebelumnya gitu. Makanya di sini juga ada, misalnya kita mau kan pencet ascending pertama atau pencet descending, atau kita mau nampil ascending lagi ya biar dia nggak dempet. Jadi inilah fungsi clear list box 2. Oke, lanjut. Kita akan membahas codingan di balik tombol search. Nah, udah ini codingan di balik tombol search. Nah, ini saya inisiasiin variabel ketemunya sama dengan 0. Terus ada variabel cari str to in, edit 2 teks. Ini fungsinya sama kayak yang variabel B tadi, supaya dia tuh kebaca angka yang kita input di edit 2 ini gitu. Terus kita akan mencari angka yang
pengen kita cari dengan menggunakan perulangan for. Yang I awalnya kita inisiasikan dengan 0 dan I-nya harus kurang dari jumlah data yang kita inputkan. Terus I-nya increment. Nah, terus pakai percabangan if. Nah, ini tuh, nah misalnya kayak gini. Ini misalnya sumber data yang kita sorting tadi kan. Nah, terus kita mau cari angka 5. Nah, berarti ini pakai percabangan kan. Tadi awalnya I-nya 0. 0 kecil nggak dari jumlah data yang kita inputkan? Kecil. Nah, jadi if jika array B indeks ke 0, I-nya tadi 0, sama dengan nilainya tuh sama dengan variabel cari. Nah, misalnya kita cari angka 5, berarti nilai dari variabel carinya 5. I-nya 0, berarti array B indeksnya 2. Berarti jika 2 sama dengan 5, sama nggak 2 sama dengan 5? Berarti false kan? Nggak sama kan? Kayak lanjut, berarti increment I-nya. Terus increment sampai dengan I-nya tuh misalnya kita skip aja ya. Di sini 5 terdapat pada indeks ke-3. Nah, sampai I-nya 3 misalnya. Berarti kan jika array B indeks ke-3 bernilai sama dengan nilai dari variabel cari. Nah, berarti kan array B indeks ke-3 tadi 5. Jika 5 sama dengan 5, 5 sama nggak sama 5? Sama, true. Berarti lanjut dijalannya perintah yang ini. Berarti nilai yang ketemunya diperbarui jadi 1. Tampilkan pesan, yay, data yang kamu cari ditemukan. Nah, terus tambahkan array B indeks ke I alias 5 tadi, kita tampilin di sini nanti ke dalam list box 3, ini list box 3. Dan juga tambahkan I-nya tadi 3 ya, berarti tambahkan 3 ke dalam list box 4. Yang mana nih list box 4-nya. Oke, lanjut. Nah, terus ini kan codingan untuk kalau misalkannya data yang dicarinya ketemu. Nah, ini untuk yang nggak ketemu misalnya. Kalau nggak ketemu misalnya kita cari angka 4 kan nggak ada nih di daftar sortingan yang ini. Nah, terus kalau dipakai sini otomatis tuh nggak ketemu kan, soalnya nggak ada yang sama. Nah, jadi nanti dia ke sini. Jadi nilai ketemu awalnya kan tadi 0. Berarti nilai ketemunya sampai di sini tetap 0 gitu. Soalnya dia nggak diperbarui, ini nggak jalan, jadi tetap 0. Nah, terus pakai percabangan if. Jika nilai dari variabel ketemu bernilai sama dengan 0 gitu. Ini bukan ngasih nilai baru ya, tapi ini ngebandingin gitu. Nilai sama dengan 0. Ini lambang sama dengannya 2 kali. Nah, tadi kan nilai ketemunya awalnya 0. 0 sama nggak sama 0? True kan? Makanya muncul pesan, ya data yang kamu cari tidak ditemukan ketika kita mencari data yang nggak ada di dalam referensi datanya gitu. Terus setelah itu edit 2 clear. Edit 2 clear ini fungsinya sama kayak di sorting tadi, biar yang di dalam edit 2 nih abis kita ngecari sebuah data, kalau kita pengen cari data lagi dia tuh langsung kosong gitu, jadi datanya nggak dempet, terus kita nggak capek-capek juga ngapusin secara manual. Nah, terus kita akan melihat codingan di balik button 6. Button 6 yang mana ya? Nah, ini button 6. Oke, set clear button 6. Nah, di sini kan fungsinya tadi kita pas mencet clear ngapus ini sama ini. Nah, ini dia codingannya. Clear list box 3, clear list box 4. Makanya tadi dia langsung kosong ketika kita pencet clear. Kemudian button 4 yang ini. Nah, ini tuh bagi saya fungsinya untuk menghapus semua isi list boxnya dan mengembalikan semuanya ke semula. Maka di sini ada clear list box 1 sampai clear list box 4. Terus n-nya dikembaliin lagi 0. Saya kan tadi awalnya datanya udah diinputin, otomatis n-nya kan nggak 0 lagi tuh. Nah, untuk ngembaliin kondisinya ke semula, maka n-nya bikin 0 jadi 0 lagi, terus x-nya juga jadi 0 lagi. Gitu. Baiklah, sekian presentasi saya. Mohon maaf atas kejanggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.